Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khayrun ta'ma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya terus berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya yang sudah sampai kepada kita sekuat-kuat kita masing-masing, dan dengan meninggalkan semua larangan Allah yang telah kita ketahui tanpa kecuali. Saudara sekalian, bertakwa kepada Allah adalah intisari dari kehidupan ini. Beribadah kepada Allah, yang tujuan dari ibadah tadi adalah takwa kepada Allah, itu adalah tujuan dari hidup kita. Jadi marilah kita semuanya selalu mengingat bahwa hidup ini adalah ibadah, sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini harus kita jadikan sebagai ladang ibadah kita. Kita di rumah menjadi bapak mencari nafkah, jadikanlah mencari nafkah sebagai ladang ibadah, sehingga susah payah Anda, susah payah saudara mencari nafkah akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Dan berusahalah mencari yang halal dari nafkah-nafkah yang tersebar ini. Dan Allah sengaja membuat di alam semesta ini barang-barang yang haram itu lebih banyak jumlahnya daripada barang-barang yang halal. Yang haram lebih mudah diperoleh daripada yang halal. Sengaja Allah bikin seperti itu sebagai ujian buat kita. Apakah kita mau tetap mencari yang halal dan meninggalkan yang haram walaupun mudah mendapatkannya? Saudara sekalian, setelah kita mengetahui bahwa beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan hidup ini dengan syariat Islam. Saya ulangi, beribadah kepada Allah adalah menjalani hidup ini dengan syariat Islam. Karena kita ini orang Islam. Karena kita orang Islam, kita orang Muslim, aturan hidup kita sudah jelas. Bukan yang lainnya, tapi adalah syariat Islam. Siapa yang tidak mau kepada syariat Islam, berarti dia telah mengingkari keislamannya itu sendiri. Berarti dia sudah menyatakan diri, berlepas diri dari Islam. Maka jangan sampai kita menjadi manusia yang seperti itu. Saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, baru saja kita lepas melaksanakan acara tuntunan ibadah yang Allah ajarkan melalui ajaran Islam ini. Sebagian saudara kita menunaikan ibadah haji nun jauh di sana. Kita yang ada di luar Mekah dan Madinah menyelenggarakan ibadah kurban. Dan baru saja kita selesai membagi-bagikan daging-daging kurban kepada orang-orang yang pantas untuk diberi bagian tersebut. Kemudian sudah itu saudara sekalian, masih banyak lagi sebenarnya tugas kita dalam hidup ini. Tugas yang utama dari kita semua saudara sekalian adalah memahami isi kitab Allah yang cuma satu buku ini saja. 30 juz ini saudara harus pahami isinya, baru saudara bisa hidup dengan benar dan baik. Selagi itu belum saudara jalani, maka hidup kita masih compang-camping, masih belum jelas arahnya. Maka dari itu sempatkanlah dari umur yang Allah berikan kepada Anda, kepada saudara sekalian, untuk menyisihkan waktunya mempelajari kitab Allah,
karena itulah yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Saudara sekalian, ada satu ayat yang menggambarkan kepada kita bahwa manusia ini dalam beribadah kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Kadang-kadang mau sholat, kadang-kadang koler sholat, malas sholat. Kadang-kadang mau infak, sedekah, kadang-kadang keberatan sedekah. Ada lagi yang lain. Ketika dia lagi punya duit banyak, rajin ke masjid. Ketika dia lagi sedikit duitnya, malas ke masjid, malas beribadah. Atau sebaliknya, ada juga manusia yang ketika miskin, rajin ke masjid dia. Karena tidak ada kegiatan, gak ada kesibukan, sehingga dia rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ngaji. Begitu kaya raya, berubahlah dia. Gak pernah lagi kelihatan di masjid, karena sibuk mengurusi hartanya. Ini yang disifirmankan oleh Allah dalam ayat yang tadi dibaca di permulaan khutbah. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nas, dan sebagian dari manusia, wahai Rasulullah, may ya'budullaha ala harf, ada yang menyembah kepada Allah seperti orang berada di pinggiran, di tepian satu jurang. Kalau kita berada di satu tepi sungai yang dalam atau jurang yang dalam, tentu kita akan berhati-hati. Karena sedikit kita salah langkah, jatuhlah kita ke sana. Allah menyatakan sebagian dari manusia ada yang ya'budullaha ala harf. Mereka menyembah kepada Allah dalam keadaan goncang. Ala harf, para ulama ahli tafsir mengatakan wa minan nas muttaribun ya'budullah ala syakkin. Sebagian dari manusia ada yang menyembahnya kepada Allah, beribadah kepada Allah itu seperti orang yang goncang. Kenapa goncang? Dia berada dalam keraguan, ala syakin. Dia ragu-ragu, apa betul sih Islam ini? Apa betul sih kemarin kita Idul Kurban hari Rabu itu, betulkah? Jangan-jangan yang benar yang Kamis. Benarlah kita sholat hari Rabu, menyembelihnya Kamis. Padahal sholat dengan menyembelih satu paket. Ya apa? Allah menyatakan ada sebagian manusia yang menyembah kepada Allah dalam keadaan muttarib, goncang. Maksudnya apa? Kata Allah selanjutnya, yaitu orang yang menyembah kepada Allah dalam keadaan goncang tadi, fa in asabahu khairun, maka ketika menimpa kepada dia suatu kebaikan, kalau dia mendapatkan kebaikan apa itu? Diterangkan dalam kitab-kitab tafsir. Banyak penjelasannya, tapi di sini ada satu kitab tafsir yang bagus sekali. Saya ini tukang baca kitab tafsir. Dalam laptop saya ada 101 kitab tafsir. Setiap satu ayat saya baca hampir semuanya. Ingin tahu sebetulnya. Dan ini yang terbaik menurut yang saya pahami selama ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada para ulama yang telah menyusun kitab ini. Jadi manusia yang menyembah kepada Allah dalam keadaan goncang tadi, kalau menimpa kepada dia kesenangan, fa in asabahu khairun, maka apabila menimpa kepada dia kesenangan, apa itu kesenangan? Contohnya kata para ulama, fa in asabathu khairun min sihatin, kalau menimpa kepada dia sesuatu kesenangan, kebahagiaan berupa kesehatan, wa ghaniyin, dan kekayaan, istamarra ala imanihi wa ibadatihi lillah, dia terus meneruskan menyembah kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Jadi kalau dia diberi oleh Allah kekayaan, rajin beribadah. Lalu Allah menyatakan, wa in asabathu fitnatun, dan apabila menimpa kepada dia cobaan, apa itu cobaan? Diterangkan dalam tafsirnya. Cobaan tadi bisa berupa, kata para ulama, bisa berupa
maradin, sakit, fakrin, kemiskinan, kemudian penderitaan, lalu dia menjadi malas beribadah. Dia meninggalkan ibadah kepada Allah karena dia sakit, dia menderita, lalu dia tinggalkan ibadah kepada Allah. Jadi waktu senang rajin beribadah, waktu susah malas beribadah. Allah bilang apa terhadap manusia yang seperti ini? Dzalika huwa khusran khasirad dunya wal akhirah. Itulah orang yang rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah dia kerugian yang nyata. Jadi saudara, selama hayat di kandung badan, kita akan tetap bertemu dengan dua. Kalau bukan kesenangan, kesedihan. Kalau bukan kesehatan, sakit. Kalau bukan kebahagiaan, penderitaan. Kalau bukan duit banyak, enggak punya duit. Kalau bukan pekerjaan yang sibuk, enggak punya pekerjaan. Kalau bukan anak yang banyak, enggak punya anak. Dan seterusnya. Itulah dunia. Makanya saudara, kita diajari oleh Allah, jangan menggantungkan hati kita kepada dunia ini. Jangan. Gantungkan hati kita. Kita belajar. Saya pun belajar menjadi orang yang menggantungkan hati saya, diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menggantungkan diri kepada Allah, Allah adalah tempat bergantung yang paling baik, yang paling kuat. Allahus Samad. Allah adalah tujuan segala sesuatu. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Saudara sekalian, lalu bagaimana kalau kita mau tetap istiqomah? Ada ayat lain yang menerangkan, wa allawistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Ini ayat sering dibaca imam kita dalam surat subuh, surat Al-Jin. Allah berfirman kepada bangsa jin melalui Nabi Muhammad SAW dan kepada bangsa manusia juga, ayat ini ditujukan, wa allawistaqamu, dan seandainya mereka wahai Muhammad, bangsa jin itu mau istiqomah dan bangsa manusia juga mau istiqomah alat tariqah, di atas tariqat ini, tariqat yang namanya al-Islam, bukan tariqat yang lainnya, tariqahnya Rasulullah SAW, yaitu ajaran Islam. La asqainahum, sungguh pasti kami akan beri mereka minum ma'an ghadaqan, air minum yang segar yang banyak. Maksudnya kami akan beri kepada mereka rezeki yang banyak. Silahkan saudara buktikan ayat ini. Saudara rajin beribadah kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah karena kita banyak dosa, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, terutama di hari Jumat, malam Jumat, di hari Jumat begini ini. Kemudian kita banyak meminta kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah terlebih dahulu, lalu kita minta kepada Allah apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Buktikan bahwa Al-Quran ini adalah benar. Saudara, menjadi manusia yang menyembah kepada Allah dengan benar, laksanakan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, semua urusan hidup Anda, Allah yang akan mengurusnya. Dan Allah berjanji akan memberi saudara rezeki yang luas, asalkan benar-benar menjadi orang yang beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah. Dan saudara sekalian, ada sebuah hadis yang kiranya ada hubungannya dengan apa yang sudah disampaikan pada khutbah pertama tadi. Hadisnya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, idza nadhara ahadukum, apabila seseorang di antara kalian melihat ila kepada man fuddila alaihi, orang yang dilebihkan kepada dia, fil mal wal khalqi, dilebihkan kepada dia dalam soal harta
dan bentuk muka, bentuk tubuh. Kalau kamu melihat orang yang lebih dari kamu, bentuk tubuhnya lebih bagus dari kamu, ganteng, lebih banteng dari kamu, lebih cantik dari kamu, dan hartanya lebih banyak daripada kamu, apa kata Rasul? Fal yandur ila, maka hendaknya dia melihat kepada man, orang yang huwa asfala minhu, orang itu lebih rendah daripada kamu. Kalau kamu melihat ada orang yang ganteng atau yang cantik, kamu sendiri tidak seganteng, tidak secantik dia. Ada orang yang lebih jelek daripada kamu, lebih tidak ganteng daripada kamu. Kalau kamu melihat ada orang kaya, kamu sendiri tidak kaya, ada orang yang lebih miskin dari kamu, kata Rasulullah, maka hendaknya dia melihat kepada orang yang lebih rendah daripadanya, yaitu mimman fuddila alaihi, daripada melihat kepada orang yang dilebihkan hartanya. Saudara, hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau urusan dunia, saudara jangan melihat ke atas, lihatlah yang di bawah saudara. Tapi kalau urusan akhirat, jangan lihat yang di bawah, lihat yang di atas. Lihat orang yang lebih alim, orang yang lebih pintar, lebih ikhlas. Ulama yang lebih ikhlas, bukan ulama yang kerjaannya minta sedekah kemana-mana. Bukan ulama yang meminta supaya kirim ke rekeningnya, bukan yang seperti itu. Tapi ulama yang menyampaikan ilmunya tidak meminta imbalan apapun. Itu yang kita lihat mestinya. Jangan melihat kepada yang tidak seperti itu. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.